A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sampai detik ini untuk menjalankan Qiyamul Lail. Dalam Qiyamul Lail yang dicontohkan oleh Rasulullah, banyak riwayat, ada yang 4 kali terus 3 rakaat, ada yang 4 3 rakaat, ada yang juga meriwayatkan 5 kali berarti 10 rakaat ditambah 3. Tetapi ada juga bukan hadis tapi atsar. Apa bedanya hadis dengan atsar? Atsar itu apa? Perkataan sahabat. Jadi riwayat sahabat, bukan dari qaul Nabi, tapi dari sahabat. Kalau hadis itu dari Nabi, langsung dari Nabi. Ini atsar. Kalau atsar terutama di era Utsman itu 22 sampai berapa kali itu? Ditambah 10. Oh, bukan 20. Ya 22 sampai 10, 22 ditambah 3 witir. Itu bukan riwayat Nabi, tapi riwayat sahabat. Ya, atsar, namanya atsar. Kalau dari Nabi, dikatakan oleh Aisyah dan beberapa sahabat yang lain itu 2, 2, 2, 2, 3. Kalau Aisyah 4, 4, 3. Dan rata-rata saya sejak awal dulu sholat tarawih itu ya 4, 4, 3. Itu berdasarkan riwayat Aisyah. Apakah kita meragukan Aisyah dalam meriwayatkan Nabi? Tentu tidak, karena Aisyah adalah istri Nabi. Dan Aisyah selalu mengamati bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah, dan Aisyah ini adalah satu-satunya wanita sebagai perawi hadis. Karena Aisyah ini wanita yang cerdas, daya ingatnya tinggi. Dia satu-satunya wanita umul ilmu mukminin, satu-satunya umul mukminin yaitu istri Nabi yang meriwayatkan hadis. Ini Aisyah. Aisyah ini wanita yang cerdas. Nah, saya merujuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu 4, 4, 3. Yang lain bagaimana? Apakah itu keliru? Oh, enggak, tidak keliru. Pilihannya macam-macam. Mau ngikuti Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, atau yang sahabat yang lain meriwayatkannya 2, 2, 5 kali 10 ditambah 3, atau yang mengikuti riwayat dari sahabat, terutama di era Umar ya, monggo silahkan. Tidak ada bahwa yang 4, 4, 3 itu paling benar, yang 2, 2, 10 kali ditambah 3 itu paling benar. Tidak ada, tidak ada yang seperti itu. Kalau sudah merasa paling benar, itu yang malah dibenci oleh Allah. Jadi kita toleran dengan siapapun yang melaksanakan taraweh sesuai dengan pengetahuannya, keyakinannya. Nah, pengetahuan saya sejak lama, saya belajarnya yaitu riwayat Aisyah itu 4, 4, 3. Dan kalau sholat witir itu yang menjadi sunnah Nabi adalah surat-surat yang dibaca dalam surat witir itu adalah, pertama, kan 3 ya. Rakaat yang pertama adalah surat Al-A'la. Sabihisma rabbikal a'la. Bukan yang lain.
ayat rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga 3 surat terakhir dari Al-Qur'an, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu sunnah Nabi. Jadi jadi Mas Gozi membaca ayat yang lain itu tidak sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau witir adalah membaca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti rakaat yang kedua membaca Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun. Nanti surat ayat rakaat yang ketiga langsung 3 surat. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang kemarin Mas Adri ngimami itu sudah betul. Ya, ini kritik ya, supaya kita belajar. Daripada nanti jenengan baca buku wis gak betah maca buku, wis saiki tak kandhani gitu ya. Kan penak toh. Dikandani wis gak usah maca, wis dikandani Pak Agus, kan begitu. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit saja dari surat Al-Kautsar. Makna dalam surat Al-Kautsar. Apal nggih? Inna a'toina kal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar. Maknanya adalah sesungguhnya kamu telah diberi nikmat yang banyak, yang besar, yang luas. Nikmat Allah diberikan kepada kita. Contohnya apa? Banyak tak pernah saya sampaikan. Nikmat Allah itu bukan nikmat ya berupa materi, cuan. Ya bukan. Jadi kita ini sudah sholat, sudah berdoa, uripe kok sik ngene-ngene ae gitu ya. Sholat itu bukan untuk sugih. Sholat itu adalah wujud pengabdian kita kepada Al-Khaliq yang menciptakan diri kita. Penghambaan kita kepada Allah. Makanya syahadat kita kan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali al-ilahun. Tapi tidak lazim dibaca al-ilahun karena itu adalah lam jalalah ya. Maka dibaca Allah. Ilah di sini apa? Ilahun artinya sesembahan. Al-ilahun sesembahan yang sudah khusus. Yang kemudian karena itu lam jalalah kita bacanya Allah. Bacanya Allah bukan al-ilahun. Nah, sesembahan Allah itu adalah isimnya isim makrifat. Kalau ilahun itu isim nakirah. Kita hamba, menghamba kepada al-ilahun yaitu Allah. Maka Allah telah memberikan nikmat yang banyak tadi itu. Nikmat yang banyak itu apa? Banyak. Di antaranya pernah saya sampaikan, oksigen ini adalah nikmat yang luar biasa. Kita kan nggak beli oksigen, pernah saya sampaikan. Ya, kita mengisi sehari-hari menghirup oksigen, nggak pernah kita ini membeli oksigen. Allah sudah menyediakan di alam ini oksigen. Dan oksigen itu secara regulasi sunatullah diproduksi oleh pohon. Jadi pohon itu yang sudah usia lebih dari 10 tahun itu memproduksi oksigen. Satu pohon itu secara teoritis, satu pohon seperti mangga di depan itu sudah lebih dari 10 tahun karena saya tanam tahun 98, maka dia memproduksi oksigen tiap hari itu bisa dikonsumsi untuk 12 orang. Jadi pohon itu telah memproduksi oksigen untuk satu hari 12 orang. Kalau pohon itu dipotong, maka 12 orang itu akan kehilangan kesempatan menghirup oksigen udara segar. Nah, oksigen ini adalah nikmat Allah. Kenapa di Arab Saudi kok ada oksigen? Ya kita lihat, di belahan bumi yang lain masih ada hutan.
ya kan? Nah, oksigennya itu menyebar ke seluruh permukaan bumi dan itu dihirup oleh orang-orang yang di Saudi yang tidak ada pohon. Mereka yang di hutan, ada di Kanada, ada di mana-mana hutan. Hutan-hutan itulah yang memproduksi oksigen. Oksigen itu menyebar kemana-mana, ke seluruh permukaan bumi. Ini kita syukuri, itu nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah nikmat Islam kita. Kita dilahirkan oleh orang tua kita sudah dalam keadaan fitrah, membawa fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir membawa fitrah. Fitrahnya apa? Tauhid, berislam, bertuhan Allah, bukan Tuhan yang selain Allah. Karena Allah lah yang telah memberikan ini semua kepada kita. Al-Kautsar, nikmat yang luar biasa banyaknya. Tetapi dalam surat Al-Kautsar ini ada riwayat tentang ayat ini dalam Asbabun Nuzul atau dalam tafsir diterangkan nanti di akhirat umat Nabi Muhammad ini semuanya menikmati telaga Kautsar, diberikan pada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu siapa? Kata Inna a'tainakal Kautsar, sesungguhnya kamu telah diberi nikmat yang banyak. Fasholli, sholatlah li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorban. Jadi tidak hanya cukup sholat, berkorban juga. Kita berkorban, sholat dan berkorban. Harapan kita adalah kita memperoleh telaga Kautsar nanti di akhirat. Tetapi kemudian ada seseorang, ya di akhirat, ini berita di surat Al-Kautsar itu cerita kisah, ada orang di dunia ya muslim, ya sholat, ya puasa, ya zakat, macam-macam, kemudian mendatangi Nabi. Ya Nabi, saya kok ditolak masuk telaga Kautsar, surga ada telaga Kautsar, saya ditolak. Apa jawab Nabi? Ya, karena kamu adalah orang yang ketika di dunia mengada-adakan ajaran selain ajaranku, sesuatu yang baru, yang sering kita sebut dengan orang yang mengada-adakan di luar ajaran Nabi, yang disebut dengan bid'ah. Jadi tidak dicontohkan Nabi, tidak dituntunkan Nabi, dia ngadakan sendiri. Itu bid'ah. Dan kata Nabi, orang yang begitu mengada-adakan sesuatu yang baru di luar urusan agama, di luar yang pernah saya sampaikan dalam urusan agama, maka dia termasuk orang-orang yang tidak bisa menikmati telaga Kautsar. Walaupun pada hakikatnya tetap masuk surga, tapi dia tidak bisa menikmati bagian dari telaga Kautsar karena pelaku bid'ah. Di dalam Kristen juga ada bid'ah, tapi disebut dengan bidat. Jadi kalau di Kristen, Bapak Ibu mengenal istilah bidat, itu adalah kelompok yang membuat ajaran-ajaran di luar ajaran Kristen. Kemudian oleh kelompok mainstream di Kristen itu disebut sebagai bidat, kelompok sesat, ahli bid'ah. Mereka disingkirkan dari kelompok mainstream, itu di Kristen. Nah, kalau di Islam itu bid'ah, ahli bid'ah, ahli yang mengada-adakan ajaran di luar ajaran Nabi, mengada-adakan sesuatu yang baru, bid'ah. Nah, sekarang apa pengertian bid'ah itu? Bid'ah itu ialah mengada-adakan sesuatu di luar ketentuan Nabi dalam urusan ubudiyah, urusan ibadah. Apa bedanya dengan, apakah yang mengamalkan urusan-urusan dunia yang selalu diperbaharui, selalu baru, urusan dunia, apakah disebut bid'ah? Tidak. Misalnya
Kita mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan, naik haji pakai pesawat, pakai kapal laut, pakai pesawat. Apakah itu bid'ah? Bukan, ini urusan dunia, bukan urusan ibadah, ubudiyah. Kalau urusan ubudiyah, menambah-nambahi, mengubah dan menambah-nambahi, itu bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat, ketbian mulo 2 rakaat. Ini urusan ibadah. Kalau ada yang nambahi, bisa nambahi bensip 2 rakaat, gak cukup rasanya sholat subuh 2 rakaat, tambah jadi 4, itu bid'ah. Ini urusan ibadah. Jadi sekarang ini banyak amalan-amalan yang sudah given itu sudah patok bangkrong ya, dari sononya, dari nasnya hadis, nasnya Quran, kita tambah-tambahi, disempurnakan seolah-olah Quran itu belum sempurna. Itu bid'ah. Dan kalau sudah kita pengamal bid'ah, pelaku bid'ah, kita akan ditolak masuk nelaga Kautsar di surga itu. Jadi kalau kita namanya umroh atau haji, itu ya berkunjungnya kemana? Mekah, Madinah. Umroh haji itu Mekah, Madinah. Ya saya doakan Pak Herman, Mas Adri, Mas Gozi, Pak Maman, Mbak Mur, Ratno dapat rezeki haitsu layah tasib, tidak disangka-sangka datangnya dan bisa umroh. Insya Allah. Kalau kita yakin Mbak Lulu ada, oh Mbak Lulu. Kita yakin satu saat kalau kita yakin Allah akan memberikan kepada hambanya yang yakin. Pasti itu. Saya dulu juga nggak yakin kok pergi umroh itu tahun 2013 duit kondi yo. Nyata ngumpul ke sitik akhirnya bisa umroh berdua 2013. Mari umroh pengen niat haji, tapi saat dulunya wis daftar 2011 itu sudah daftar, sudah apa namanya porsi, daftar porsi sudah. Kemudian tiap bulan nabung, nambah. Kemudian sampai tahun berapa? 2011 itu sudah dinyatakan 2020 nanti berangkat. Lah kekurangannya itu sampai tahun 2020 nyicil. Dongnya 2020 pandemi COVID jadi nggak berangkat. 2021 pemerintah nggak memberangkatkan. Harap-harap 2022. Ternyata 2022 yang diberangkatkan hanya orang-orang yang usianya di atas 60, kaum lansia, lanjut usia. Ya sudah sabar. Allah punya kehendak lain. Dan waktu itu saya dalam kondisi masih sakit. 2023 saya sudah mulai pulih, kemudian kesempatan berangkat 2023. Dari mana rezekinya waktu itu? Selesai umroh itu apa iso budal kaji? Insya Allah iso nyicil, nabung tiap bulan. Jadi kita harus berprasangka baik pada Allah. Allah itu akan berprasangka, bersikap, bertindak sesuai dengan prasangka hambanya. Ya ini nggak usah bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita berprasangka kurang baik kepada Allah, karena Allah itu akan bertindak, berprasangka kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Maka prasangkalah kita kepada Allah dengan prasangka yang baik. Jadi kalau kita doa hari ini kok belum dikabulkan, kita prasangka baik karena Allah tahu rahasia di balik semua yang akan terjadi. Mungkin ini ditunda kebaikan untuk kita, entah kapan, pasti akan. Kita harus yakin. Jadi surat Al-Kautsar itu saya ingin menandaskan bahwa orang-orang yang pelaku bid'ah itu tidak bisa masuk ke telaga Kautsar. Nah juga ada, saya terakhir ini saya sampaikan,
ada yang menuduh Muhammadiyah itu pelaku bid'ah. Loh kok bisa? Iya, Muhammadiyah mendirikan pendidikan, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan. Zaman Nabi kan tidak ada. Itu bid'ah itu. Nah, keliru. Memahami bid'ah itu keliru. Bid'ah itu adalah urusan ubudiyah, urusan ibadah. Kalau urusan dunia itu boleh kita melakukan pembaharuan bebas. Kita mau pergi kemana, naik apa, itu urusan dunia. Zaman Nabi nggak ada ya naik onta. Jadi bahkan ada yang apa ya, sampai berdakwah pakai mobil, itu bid'ah, gitu ya, ada begitu. Itu tidak benar. Jadi ini urusan dunia. Jadi berangkat ke tempat dakwah naik mobil. Ya kalau mau ngikuti zaman tauhid Nabi ya naik onta, kan begitu. Ya adanya itu, belum ada mobil. Nah kalau mau bid'ah yang sebelum Nabi juga ada bid'ah ya Pak. Nabi nggak mengajarkan. Zaman Nabi Nuh itu bid'ah, bikin perahu itu, bikin kapal besar itu, bid'ah itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Nah, jadi bid'ah itu adalah tambahan-tambahan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dalam urusan ubudiyah. Kalau dalam urusan dunia, silahkan kita mendinamika kehidupan ini dengan berpikir, dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan bid'ah, gitu loh. Nah, kalau sholat pakai sarung, pakai celana menutup aurat, pakai gamis menutup aurat, itu bid'ah atau bukan? Bukan, karena itu berpakaian itu urusan dunia, bukan urusan ibadah. Ibadahnya kena, yaitu menutup aurat. Kemudian ada yang mengatakan kan lebih afdol pakai gamis. Dari mana dasarnya? Tidak ada. Pakai sarung itu sudah menutup aurat. Kenapa disebut sarung? Nah ini ceritanya panjang, pernah saya sampaikan. Sarung itu dari istilah sarun yang dulu dibawa, yang dikembangkan oleh Wali Songo. Sarun, orang Jawa nggak iso ngomong sarun, akhirnya jadi sarung. Jadi sarun itu pakaian yang memenuhi syariat, menutup aurat. Orang Jawa gak iso ngomong sarun, jadi nih sarung. Wong Blitar itu gak iso ngomong alhamdulillahirabbil alamin, itu gak iso. Iso ya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa ngalamin. Sing penting ngalamin. Ngalamin apa? Salat. Gak usah dilokne, memang lidahe mengisone kuwi ya wis. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak iso ngomong alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Ora apa-apa rasa dilokne. Isone mung kuwi. Ya wis ben, sing penting wis ngalamin salat. Ya sudah, enggak usah dilokne. Tetap diajari anak-anaknya ngalamin dibaca alamin. Jadi ya, jadi pakaian itu urusan dunia. Bentuknya bisa macam-macam, tidak harus gamis, tidak harus purdah. Purdah, tahu purdah? Purdah itu ya yang nutup aurat ibu-ibu, terus matanya niqab itu, matanya ditutup. Itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia, bukan budaya non-Arab. Makanya orang-orang kita lihat, kalau lihat di YouTube Islam di mana-mana itu jarang orang menggunakan purdah atau niqab. Pasti ya terbuka biasa, sesuai dengan sunnah Rasulullah, yaitu menutup aurat. Bagaimana wanita menutup aurat? Yang ditutup auratnya yang mana? Semua tubuh wanita ini adalah aurat. Boleh kelihatan yang bukan aurat. Apa itu? Hadza wa hadza, yaitu raut muka dan telapak tangan. Itu bukan aurat. Itu boleh dilihatkan. Selain itu tidak boleh. Dalilnya apa? Satu saat saya akan
sampaikan. Ini kepanjangan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan